Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hidup adalah perjuangan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wal akramana bi khilafatihi min jami'il a'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumidin. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Salam sehat dan istiqomah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Iwan dalam tausiahnya mengambil tema hidup adalah perjuangan. Hakikat hidup tidak lain adalah hanya untuk menguji apakah kita dapat taat pada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Ketaatan itu tidaklah mudah dilaksanakan bila kita tidak menguasai ilmunya. Ilmu yang paling bermanfaat itu adalah yang dapat memudahkan manusia untuk taat melaksanakan perintah Allah serta peraturan-peraturan yang dibuat Sang Pencipta. Mengingat hal ini, kita harus pandai-pandai memilih dan memilah, sehingga bukan masalah yang kita tangkap, tetapi ilmunya yang kita tangkap. Sebagai contoh masalah takdir, banyak penafsiran tentang takdir. Takdir itu adalah masalah gaib yang tidak mungkin manusia dapat mengetahui sebelumnya. Manusia hanya mengetahui takdirnya setelah itu terjadi. Pada semua kejadian di dunia selalu ada campur tangan Allah yang Maha Adil, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Lulusnya ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala terletak pada keadaan akhir, yaitu ketika hamba tersebut dengan ikhlas menerima ketentuannya. Hidup ini adalah perjuangan, yaitu perjuangan dalam mentaati perintah serta larangannya Allah dan Rasulullah. Pejuang itu adalah orang yang selalu menundukkan nafsunya untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Perjuangan itu tidak mengenal istirahat. Bila manusia mati, maka perjuangan itu selesai. Selanjutnya ia akan menikmati hasil perjuangannya itu di alam lain. Orang yang sukses dalam perjuangan ini benar-benar akan beristirahat dengan tenang di alam baqo. Sedangkan orang yang lalai tidak dapat beristirahat dengan tenang, karena ia akan disibukkan dengan penyesalan dan siksaan yang tidak pernah akan berhenti. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah artinya kesenangan hidup di dunia ini bagiku? Perumpamaan hidup di dunia ini bagiku tidak ubahnya seperti seorang musafir dalam perjalanan hidup jauh yang singgah berteduh di bawah pohon kayu yang rindang untuk melepaskan lelah, kemudian untuk harus berangkat meninggalkan tempat itu, meneruskan perjalanannya yang amat jauh serta tidak berujung. Dalam Quran surat Al-Qasas juz ke-28 ayat 60, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma utitum min syai'in fa mata'ul hayatid dunya wa zinnatuha wa ma indallahi khairu wa abqa afala taqilun, yang artinya, dan apa yang diberikan kepada kamu maka itu adalah kenikmatan hidup duniawi,
dan perhiasannya. Sedangkan apa yang di sisi Allah adalah lebih baik dan lebih kekal, maka apakah kamu tidak memahaminya? Dapatlah disimpulkan bahwa manusia lebih mudah untuk berserah diri, menerima keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak patah semangat dalam berikhtiar ataupun tidak menyalahkan siapapun atas kegagalan yang telah terjadi. Tetapi bila kita terlena dengan masalah yang berkaitan dengan takdir seperti kemiskinan seseorang yang telah digariskan oleh Tuhan pada waktu ia dilahirkan, niscaya kita tidak hanyut dalam pertanyaan-pertanyaan bernada protes yang akhirnya memperlemah daya juang hati dalam upaya untuk taat pada saat segala peraturan-peraturan yang dibuatnya. Karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling tinggi adalah hikmah, yaitu memahami secara mendalam apa yang tersirat dalam ayat-ayat Allah. Dengan hikmah, manusia lebih mudah mengendalikan dirinya untuk tetap konsisten dalam menuruti kehendak-kehendaknya. Hal ini berarti prioritas pertama yang kita cari seharusnya adalah hikmah, bukan harta. Hikmah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak secara cuma-cuma, tapi karunia tertinggi yang akan dibenamkannya langsung ke dalam hati manusia yang mau berjihad dalam menggunakan akal dan rasa yang dimilikinya untuk bertafakur, merenungkan kebenaran konsepsi ilahiyah. Bertakwa akan lebih mudah bila dapat merasakan adanya akhirat, yaitu sebagai terminal akhir tujuan manusia. Seseorang mustahil dapat merasakan akhirat dengan surga dan nerakanya tanpa memiliki keyakinan yang kuat bahwa kematian pasti akan datang menjemputnya. Oleh karena itu, sering-seringlah mengingat akan mati. Bila kita ingin dapat berserah diri tawakal kepada Allah, maka terlebih dahulu kita harus memahami dengan benar bagaimana konsepsi Allah tentang manusia. Tanpa memahami hal-hal ini dengan baik, maka mustahil kita dapat menyerahkan diri sesuai makna la haula wala quwata illa billah. Tiada kuasa dan kekuatan selain dari Allah, dan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang munafik itu adalah orang yang pada waktu sholat mengucapkan syahadat, namun perilaku hidupnya tidak menuruti perintah-perintah Allah dan Rasulullah. Mengerti bahwa syahadat yang diucapkan itu merupakan komitmen bahwa dirinya akan taat pada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tanda orang munafik ada 3. Kalau berbicara ia bohong, kalau berjanji ia mengingkari, dan kalau diberi amanat ia akan berkhianat. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina wa qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, kabulkanlah doa kami, ijabah doa kami. Subhanaka Robbi Robika, Subhana Robbi Robika izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.